Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Cosmic Talks yang seneng banget aku hari ini bisa nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol bareng dan tentunya kita ngobrol santai tapi penuh makna. Siap. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menurut aku pribadi ini sangat penting, yaitu apalagi untuk kita sebagai mahasiswa. Jadi tema kita kali ini itu adalah jaga adab raih ilmu. Nah, di zaman sekarang kan kayak belajar tuh gampang banget ya, tinggal buka internet terus semua ilmu itu ada kayak gitu di ujung jari. Nah, tapi masalahnya yang fokus ngejar ilmunya itu terkadang lupa sama yang mendasari semuanya, yaitu adab. Nah, maka dari itu kita akan membahas di podcast ini bareng narasumber kita yang luar biasa. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan oleh Pak Ustadz Mahfud. Nah, beri tepuk tangan buat Pak Ustadz Mahfud. Terima kasih semuanya, terima kasih. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ini? Baik. Bahana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, teman-teman, kita mungkin mulai masuk ini ya ke pembahasan. Nah, Ustadz boleh dijelaskan dulu nggak apa sih sebenarnya tuh makna adab dalam menuntut ilmu? Terus ada nggak? Apakah cuma sopan santun atau lebih luas dari itu? Ya, baik. Adab itu kata Al-Imam Al-Ghazali ibaratun an hay'ah fin nafs. Jadi sesuatu yang tertanam dalam jiwa kita. Rasikha anha tasdurul afal bisuhulah wa yasiru min ghairi hajah ila fikrin wa ru'yah. Jadi intinya akhlak atau adab itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa kita, Mbak Hana. Kemudian karena sudah tertanam dalam jiwa kita, maka dia akan menghasilkan sikap tingkah laku yang terjadi secara otomatis. Min ghairi fikrin wa ru'yah. Enggak perlu banyak mikir, enggak perlu banyak pertimbangan begitu. Jadi kasarnya gini Mbak Hana, kalau ada kecelakaan misalnya ya, ada kecelakaan terus kita itu mikir tolong nggak ya kan begitu, masih mikir loh. Kemudian akhirnya ngitung kancing, tolong enggak, tolong. Nah, akhirnya dia nolong. Itu belum jadi akhlak, belum jadi adab. Kenapa? Karena belum tertanam begitu. Tapi kalau dia langsung nolong, nah itu sudah menjadi akhlak atau adab tadi. Tapi kan adab anak zaman sekarang beda, langsung keluarin HP, terjadi kecelakaan depan saya, like and share kan begitu. Itu ya akhlak zaman sekarang seperti itu begitu. Jadi adab itu secara definisi adalah segala sesuatu yang tertanam dalam jiwa dan menumbuhkan sikap yang dilaksanakan tanpa banyak mikir dan tanpa banyak pertimbangan begitu. Ngomong-ngomong tentang adab nih Ustadz, apalagi nih buat mahasiswa, kadang kan sekarang ilmu gampang diakses ya Ustadz lewat internet. Nah tapi tuh justru adab terhadap guru atau cara menyampaikan pendapat tuh sering dilupakan. Nah menurut Ustadz tuh gimana cara kita jaga adab di tengah dunia digital ini? Jadi memang ada guru yang paling pinter ya, walaupun belum bisa jadi uswah, namanya Profesor Dr. Syekh Google kan begitu. Itu paling pinter tapi belum bisa jadi uswah gitu ya. Nah masalahnya sekarang tuh informasi bisa kita update dimanapun kita berada, bahkan ya tadi Profesor Google tuh lebih penting dari dosen manapun kan begitu. Cuman dalam konteks pendidikan ada hal yang lebih penting dibandingkan sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of adab, transfer of akhlak kan begitu. Sehingga figur seorang dosen atau guru itu bukan sekedar orang yang memberikan informasi, orang yang sekedar memberikan ilmu. Karena kalau informasi dan ilmu, tadi Profesor Google itu, Mbah Google itu lebih pintar daripada dosen manapun. Tapi bagaimana seorang guru itu mentransfer yang namanya akhlak, yang namanya adab begitu. Nah sehingga, kenapa kok anak zaman sekarang ya, mohon maaf, saya dulu waktu awal kuliah juga bingung Mbak Hana. Dulu saya tuh waktu di pondok, kebetulan saya dulu mondok di Gontor gitu ya. Kalau mau ke WC itu harus izin sama gurunya. Kalau diizinkan kita ke WC, kalau nggak diizinkan ya kita nggak ke WC begitu. Sekarang nyelonong-nyelonong aja begitu waktu kuliah. Loh, kok begitu saya bilang. Saya sampai sekarang bahkan di kuliah S2 sekalipun, waktu saya di UGM S2 itu saya setelah kuliah saya cium tangan guru kok. Saya cium tangan dosen, Pak, makasih Pak. Yang bawa bapak loh ya, kalau ibu-ibu nggak mungkin dong. Makasih Bu, nanti apalagi dosennya masih muda kan bahaya juga kan begitu. Nah jadi itu menurut saya itu adalah hal yang baik begitu, yang perlu kita tanamkan dalam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berpendidikan. Makanya ada sebuah istilah al-adab fauqal ilmi.
akhlak atau adab itu di atas ilmu. Jadi kalau para ulama terdahulu sebelum mereka belajar ilmu, mereka itu belajar akhlak, mereka belajar adab begitu. Sehingga ketika sudah beradab, maka dia baru belajar ilmu. Sehingga nanti ketika berilmu, dia seperti filosofi padi, semakin berisi semakin merunduk. Sekarang kan gayanya luar biasa, mahasiswa mendebat seorang profesor itu seolah-olah dia lebih tahu kan begitu. Mohon maaf, bisa jadi memang dia lebih pintar, tapi kan ada akhlak di situ, ada adab begitu. Nah, ini yang sekarang kita krisis begitu. Sehingga nanti ilmu bukan digunakan untuk kebaikan, malah ilmu digunakan untuk keburukan kan begitu. Begitu Mbak Hana. Oke. Kadang kan ada orang yang ilmunya itu tinggi ya Ustadz, tapi tuh sikapnya nggak mencerminkan ilmunya gitu. Itu kenapa bisa begitu Ustadz? Ya, jadi ada sebuah patah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amalin katsajari bila samarin. Jadi ilmu yang nggak diamalkan tuh bagaikan pohon yang tidak berbuah. Poin terpenting dari ilmu tuh kan adalah diamalkan begitu. Nah, banyak orang yang hari ini menjadikan ilmu tuh hanya sekedar pengetahuan gitu loh. Buat debat, buat berargumen. Padahal poin terpenting dari ilmu bukan sekedar sebagai pengetahuan, tapi sebagai pengamalan begitu. Nah, ini harus kita garis bawahi. Dan sebenarnya ini mohon maaf ya teman-teman, Umar bin Khattab itu membagi tingkatan penuntut ilmu itu menjadi 3 klasifikasi. Jadi mohon maaf nih, nanti kalau ada pertanyaan Mbak Ana, kok ada orang-orang yang berilmu tapi nggak ada akhlaknya 0 kan gitu, IPK 4, attitude 0 kan begitu kan, ada yang seperti itu ya. Betul. Nah, sebenarnya itu bentuk ketidakpunyaan ilmu. Terus ini Ustadz, bener gak sih Ustadz kalau misal ilmu yang diperoleh tanpa adab itu justru bisa jadi mudarat? Ya. Ada contoh nyatanya nggak Ustadz? Oke. Sederhana sih. Jadi kalau dulu ya saya nggak tahu ya, teman-teman dulu ada istilah ngalap berkah begitu kan, nyari berkah. Apa itu Ustadz? Nah, berkah itu kata para ulama al barakatu hiya ziyadatul khair. Kan ada ulang tahun, semoga umurnya berkah, betul? Ya, betul. Ada yang wisuda, lulus, semoga ilmunya berkah, betul nggak? Ada yang menikah, semoga pernikahannya berkah. Punya anak, punya rumah, semoga anaknya, rumahnya, keluarganya berkah, betul? Betul. Kita sering bilang berkah, tapi apa itu berkah? Al barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Artinya, kalau kita mengidentifikasi keberkahan sesuatu adalah apabila dia memiliki sesuatu tersebut, maka dia tambah baik. Itu termasuk ilmu. Ketika dia punya ilmu, dia makin tawadhu, dia makin baik, itu berkah. Dia punya uang, makin banyak uangnya, makin banyak sedekahnya, makin baik orangnya, itu berkah. Kaya, makin bagus mobilnya, makin megah rumahnya, dia makin baik orangnya, makin tawadhu, itu berkah. Begitu. Nah, sehingga ketika ilmu tidak berkah atau ilmu yang dia miliki tidak membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik, akhirnya ilmu itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya mohon maaf, koruptor itu kan ada yang titelnya prof kan, entah profesor ataupun provokator kan begitu. Ya secara akademik dia sudah belajar bahkan dari tingkat S1, S2, S3 dan seterusnya, tapi ternyata ilmu yang dia miliki bukan digunakan untuk kebaikan, justru untuk keburukan. Jadi sebenarnya Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, kita kekurangan orang jujur, kita kekurangan orang yang berakhlakul karimah. Maka itu dia, ini penting sekali teman-teman komunikasi Unisa ini membahas tema yang sangat bagus. Bagaimana kita mengedepankan ilmu, mengedepankan akhlak di atas ilmu. Sehingga ilmu yang kita miliki bukan untuk keburukan tapi untuk kebaikan. Nah, menurut Ustadz sendiri, adab yang paling mendasar yang wajib ya dijaga oleh siapapun itu tuh apa Ustadz? Ketika sedang menuntut ilmu nih. Sederhana sebenarnya. Jadi dalam Islam itu ada konsep sunnah teman-teman. Sunnah itu ada 3. Pertama, sesuatu yang dikatakan Rasulullah. Yang kedua, sesuatu yang dilakukan Rasulullah. Yang ketiga, sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Pertanyaan sederhana. Kita kan sekarang lagi kuliah nih, lagi belajar, betul nggak? Pertanyaan saya, dulu para sahabat di zaman Rasulullah kuliah nggak sama Rasulullah? Belajar nggak sama Rasulullah? Belajar dan, ya kan? Mereka duduk bersama Rasulullah menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, betul? Ya sudah, maka akhlaknya adalah bagaimana
akhlak para sahabat di zaman Rasulullah itu belajar kan begitu. Ya, pertama mendengarkan, dalam konteks itu dia memperhatikan guru dan seterusnya, memperhatikan itu. Bahkan dulu waktu saya di pondok itu, kiai itu pernah menyampaikan pidato dan santri itu diminta untuk maju, bukan menyebutkan apa yang di poin-poin penting yang disampaikan kiai, bukan poin, coba sebutkan poin-poin apa yang saya sampaikan, bukan, tapi tolong ulangi apa yang saya katakan dari salam, dari opening. Biasanya kan kalau kiai itu openingnya innal hamdalillah, begitu kan? Betul. Walaupun sekarang nggak ada kan dosen yang ngajar alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du baru dia ngajar kan begitu. Iya. Kita diminta begitu. Jadi bukan sekedar poin-poin penting yang disampaikan. Ya, ini teman-teman coba nanti habis ini bahannya ditanyain satu-satu. Pasti beda-beda poin-poin yang didapatkan dari diskusi kita hari ini, betul nggak? Betul. Nah, tapi disuruh mengulangi apa yang dikatakan oleh kiai dari A sampai Z. Entah itu batuknya, entah itu openingnya, entah itu anak-anakku, kan begitu openingnya seterusnya. Sampai batuknya juga, Ustadz. Jadi begitu. Artinya apa? Pay attention well itu penting sekali. Dan ini krisis generasi sekarang susah untuk pay attention, betul nggak? Ya teman-teman, lo coba setengah jam main dengan kuliah tuh sudah pengen ngambil HP lah dan seterusnya. Itu. Terus Al-Imam Syafi'i mengatakan cara terbaik mengikat ilmu adalah dengan menulis. Jadi memperhatikan itu penting, tapi untuk mengikat ilmu yang kita miliki itu dengan menulis. Walaupun banyak dosen sekarang mengatakan nggak usah ditulis, nanti saya share PPT-nya kan begitu. Iya, betul. Jangan terpengaruh dengan kata-kata itu ya. Ya, tulis Karena cuma disimpan. Betul, karena PPT itu cuma dibaca dan sebentar aja akan hilang. Cara terbaik untuk mengikat ilmu versi Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i, mohon maaf. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah dengan menulis. Jadi teman-teman nih kalau nggak tahu, susah nggak ngafalin mata kuliah, ya susah ngafalin, jangan menghafal PPT, hafal apa yang sudah kamu tulis. Kenapa? At least, which is ya, nah, apa yang sudah kamu tulis itu sudah kamu ikat, sehingga jauh lebih mudah untuk dihafalkan. Begitu. Jadi ada mahfuzat yang masyhur itu, akhi lantana dan ilma illa bisittatin. Pernah dengar nggak teman-teman? Belum ya? Ya sudah. Saun dikanta. Jadi ada 6 hal cara mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah suhbatul ustad. Suhbatul ustad itu hormat kepada guru, hormat kepada dosen. Jadi bagaimana kita menghargai guru dan seterusnya. Bahkan kalau di pesantren tradisional itu ketika ada guru, pecinya taruh di meja, nggak ada murid yang berani keluar begitu. Karena apa? Takut sama pecinya guru kan begitu. Ya bukan berarti harus di kampus begitu, enggak. Cuman bagaimana kita menghormati guru itu. Karena ya itu dia. Setiap sekelas berapa orang di sini? Kalau di kampus sekelas berapa orang? 39 40 orang ya, sekelas ya. Iya. Dosennya kan sama. Sama. Muridnya yang beda. Yang dijelaskan, yang keluar dari lisan dosen sama. Betul nggak? Betul. Tapi yang ditangkap mahasiswa berbeda, beda. Tergantung bagaimana dia menghargai gurunya. Itu. Ya, saya jadi agak tertampar juga nih Ustadz. Harus itu, bagus berarti. Karena saya seringnya emang cuma baca PPT Ustadz. Betul. Nulis. Jadi itu Mbak Hana, jadi cara mengikat, ya mohon maaf ya saya nggak tahu ada metode yang lain, tapi ini kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya dibandingkan kita nggak ada apa-apanya kan. Kata Imam Asy-Syafi'i, cara terbaik mengikat ilmu adalah dengan menulis. Jadi teman-teman jangan inilah. Saya juga punya tuh teman kuliah nggak bawa apa-apa gitu, cuma bawa HP sama ini. Nah itu kan berarti dia kurang niat begitu. Ngaku kalian, siapa yang kuliah cuma bawa HP? Nah. Makasih Ustadz, saya jadi dapat insight baru. Siap. Semoga aja bisa lebih rajin nulis nanti kalau pas matkul ya Ustadz. Oke. Nah Ustadz, kadang tuh kita kan punya teman yang pinter Ustadz, tapi kadang mereka suka lupa adab. Gimana cara kita negurnya biar nggak menyinggung Ustadz? Ya, pertama begini. Ya kita harus menegur dengan santun dan lemah lembut gitu ya, apalagi teman kita. Kalau tidak bisa, kita bisa minta tolong kepada orang lain untuk memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Oke. Kita lanjut di segmen berikutnya. Nah Ustadz, lanjut lagi nih. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa
ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter yang baik, Ustadz. Gimana tuh caranya, Ustadz? Ya, jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih, bab pertama itu bab niyah, bab niat begitu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Maka kalau pertanyaannya, Ustadz gimana caranya agar ilmu kita itu bermanfaat? Jawabannya sederhana. Apa niatmu ketika kamu menuntut ilmu? Karena banyak mahasiswa sekarang yang kuliah karena teman-temannya kuliah, betul nggak? Iya kan? Karena kuliah pingin ikut teman-teman lah begitu. Gengsi, gitu. Sehingga ngambil prodi juga jurusannya pokoknya kuliah lah, bebas apapun itu begitu dan seterusnya. Nah, itu penting teman-teman. Kan banyak kan mahasiswa yang kuliah tapi kuliahnya malas-malesan, jarang masuk kelas, ya kan? Sederhana, tanya aja niatnya apa. Pasti ada persoalan di niatnya. Sederhana deh. Ada mahasiswa apa sih yang orang tuanya kaya itu istilahnya? Dia punya apa? Dia punya dukungan support dari orang tua luar biasa. Bulanannya 5 juta misalnya, bulanannya doang kan begitu. Jadi orang tuanya kaya dan seterusnya. Dia kuliah. Teman sekelasnya itu mohon maaf ekonominya sangat terbatas. Bahkan di desanya itu dia tok yang kuliah. Bahkan ketika dia berangkat kuliah, satu desa tuh nganter dia. Ya tetangga-tangga tuh nganter dia melepas kepergiannya dada-dada di bis gitu. Jadi dia tuh benar-benar harapan satu desa untuk bisa kuliah. Yang kedua, ya orang tuanya orang kaya begitu. Hujan deras mau kuliah, kira-kira yang berangkat yang mana? Yang mana ya, Ustadz? Ya, jadi motivasi dia berangkat untuk kuliah. Misalnya kan hujan deras nih di kosan kan, malas gitu. Kalau dia adalah perwakilan tadi yang dari desanya, harapan semuanya, dia akan apapun saya akan terjang, saya akan berangkat kuliah. Tapi yang orang kaya, alah sekali-kali nggak masuk, ya nggak apa-apa kan begitu. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi beda motivasi, beda niat itu juga akan berdampak pada proses dia belajar kan begitu. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Nah kemudian setelah itu maka dia harus memahami bahwasanya ilmu itu adalah dari Allah. Ada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Waqi. Jadi Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi. Nah kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi, sakautu ila waqi'in su'al khifdi. Apa ya metode cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kita menghafal pelajaran, memahami pelajaran? Apa nasihat Al-Imam Waqi? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi merintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan menjelaskan kepada kami bahwasanya ilmu itu bagaikan cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Biasanya orang yang berilmu dan ilmunya membawa kepada keburukan, biasanya cara ilmunya udah salah begitu. Jadi ilmu, kalau ilmu dari Allah, maka dia tidak akan bermaksiat dalam menuntut ilmu begitu. Coba Ustadz tanyain ke teman-teman, mereka niatnya kuliah apa, Ustadz? Nah, niatnya kuliah buat apa nih kan begitu. Apa teman-teman niatnya kuliah? Cari ilmu ya sudah. Oke. Alhamdulillah Pak, nggak ada yang niatnya buruk kayaknya. Nggak nyari jodoh, nyari jodoh enggak ya? Ada. Oh, ada yang nyari jodoh. Gimana Ustadz nih kalau yang niatnya nyari jodoh? Niatnya nyari ilmu, kalau ketemu jodoh di tengah jalan itu bonus. Nah, begitu loh ya. Iya. Loh, istri saya itu juga ketemunya di kampus gitu. Gimana, tapi Pak? niat saya menuntut ilmu. Nah, gitu. Tapi ketemu di kampus saja ya, untungnya ya Pak. Terus gimana Pak ceritanya? Itu nanti di tema selanjutnya ya. Sekarang kan temanya ilmu, jangan jodoh-jodoh kita bahas di tema selanjutnya begitu. Oke. Terus ya Ustadz, Rasulullah SAW sendiri kan mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Namun tuh beliau juga menekankan bahwa pentingnya akhlak mulia. Nah, bagaimana menurut Ustadz Mahfud sendiri cara untuk menyeimbangkan semangat mencari ilmu dan menjaga adab di lingkungan ini? Ya, jadi begini. Akhlak itu punya punya posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Rasulullah itu kan penting sekali dalam kehidupan kita. Tapi begitu pentingnya kehadiran Rasulullah di dunia, Rasulullah menegaskan aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan begitu pentingnya akhlak itu, adab itu kan begitu. Nah kemudian akhlak itu adalah buah dari iman. Jadi untuk mengidentifikasi bagaimana iman seseorang, kita bisa melihat dari mana bagaimana akhlak kehidupannya kan begitu. Nah makanya nggak bisa kita pungkiri, kita harus belajar akhlak begitu. Kita tahu pengertian komunikasi, kita tahu bagaimana tips untuk memberikan komunikasi yang baik. Tapi kita harus tahu dong bagaimana akhlak dalam berkomunikasi. Kan itu lebih penting. Ya, sehebat apapun kita, tapi kalau kita, ya mohon maaf misalnya, ini karena kebetulan saya kan trainer juga gitu ya. Jadi saya beberapa kali ngisi training public speaking. Salah satu teori dalam public speaking itu adalah tidak menggurui. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggurui, itu audiens jauh lebih bisa menerima apa yang kita katakan. Sederhana. Contoh, misalnya saya ngasih nasihat, belajar yang rajin supaya pintar. Kalau kamu bodoh hidupmu susah kan begitu. Orang tuh apaan sih ini kan begitu. Tapi ketika kita menyampaikan begini, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jikalau engkau tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka bersiaplah merasakan pahitnya kebodohan. Kan audiens langsung, oh gitu ya. Oh Imam Syafi'i ya begitu. Poinnya kan sama, betul nggak? Poinnya kan sama. Kita kan kita punya lisan yang sama, A, B sampai Z-nya sama, tapi yang masuk dalam hati audiens itu berbeda, tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, at-thoriqah itu adalah yang namanya ilmu, yang namanya akhlak begitu. Kan dosen beda-beda, tapi kan tiap mahasiswa cara menangkap, merespon dosen pun berbeda-beda kan begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini pentingnya akhlak, sehingga menuntut ilmu yang mungkin bukan hanya untuk masa depan dunia, tapi juga bisa menjadi masa depan di akhirat. Caranya adalah kita belajar akhlak agar cara menuntut ilmu kita itu baik, ilmu kita dapatkan dengan baik, dan pada akhirnya ilmu ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan begitu. Masya Allah. Nah terus nih Ustadz, mungkin di era digital ini ya Ustadz, gimana seharusnya kita menjaga adab, apalagi di era digital ini? Media sosial terutama ya. Gimana cara menjaga adab di media sosial? Kan Okay. sekarang netizen nih sering banget ya Ustadz, banyak yang toksik, banyak yang ribut-ribut di komentar, menimbulkan pertikaian. Nah itu gimana Ustadz? Karena ada istilah maha benar netizen dengan segala komennya kan begitu. Betul. Pertama, dalam hadis kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang baik atau diam. Itu iman. Orang yang beriman berkatanya baik atau diam. Ini bisa kita tarik garis lurus dengan falyaktub khairan aw liyaskut begitu. Hendaklah mengetik, mencatat, menulis sesuatu yang baik atau diam begitu. Artinya apa? Akhlak dalam bermedia sosial adalah kalau tidak mengucapkan berarti komen yang baik, kalau tidak diam. Itu penting. Karena netizen ini kan sumbu pendek ya, dikit-dikit meledak kan begitu. Kadang-kadang kita tuh kalau lihat postingan, yang dilihat bukan postingannya kan, tapi komennya. Betul nggak? Ada orang yang seperti itu di sini? Ada ya? Bajunya warna apa bajunya? Hijau. Nah, semuanya hijau kan begitu. Nah teman-teman, artinya apa? Dalam bermedsos kita harus menjaga diri, tahan ya, karena tanganmu adalah harimaumu kan begitu. Kemudian yang kedua adalah inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Yang kedua adalah tabayun. Jadi kalau ada informasi jangan ujuk-ujuk di-share, cek dulu dong bener nggak nih. Jangan-jangan hoax kan begitu. Sekarang banyak sekali kemakan hoax kan. Oh, misalnya apa? Nabi Sulaiman di Indonesia misalnya begitu kan, karena apa dan seterusnya begitu kan, ada yang seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menjaga agar tidak komen-komen yang tidak baik. Yang kedua, kita jangan mudah terpancing dan biasakan untuk klarifikasi atau check and recheck agar tidak termakan hoax dan tidak mudah menyebarkan hoax begitu. Ya Pak, kuncinya jangan terpancing ya teman-teman. Kadang kita ngelihat video viral dikit langsung di komen, terus nanti ada yang nggak terima kan gitu.
Oke, mungkin ini sih Pak yang terakhir nih. Apa pesan untuk anak-anak muda kayak kita ini nih Ustadz yang lagi Saya juga ilmu. masih muda saya ya. Waduh, oh ya kayak kita dan Ustadz ini gimana nih pesan-pesannya supaya nggak cuma cerdas secara intelektual tapi juga matang dalam adab. Ya, yang pertama ya kita kutip perkataan Umar bin Khattab tadi ya, berakhlaklah kamu, lalu berilmulah kamu. Jadi harus kita tingkatkan awareness, kesadaran dalam diri kita, bagaimana kita itu juga mengedepankan akhlak bukan hanya sekedar ilmu. Kalau mungkin per hari ini kita sudah menuntut banyak ilmu, mendapatkan banyak ilmu baik dari medsos, dari Google, termasuk dari bangku perkuliahan, maka sekarang waktunya kita untuk belajar ilmu. Ya, ikut kajian-kajian keislaman di masjid kan, baca buku-buku yang membahas akhlak biar kita tidak salah dalam bersikap. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang berhati-hati. Berhati-hati dalam bicara, bertingkah laku, bersikap, dan seterusnya. Dan berhati-hati itu adalah kunci keselamatan. Teman-teman kalau nyetir motor, hati-hati dong jalan, kan begitu. Kenapa? Biar selamat. Pun dalam kehidupan kita juga berhati-hati. Agar apa? Agar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Jadi agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Oke, beri tepuk tangannya buat Ustadz Mahfud. Masya Allah sekali, luar biasa nasihat dan ilmu dari Ustadz Mahfud untuk kita hari ini. Dan dari obrolan kita tentunya kita bisa belajar bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga harus dibarengi dengan menjaga sikap agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, gitu ya Ustadz. Siap. Oke. Nah teman-teman, ini adalah akhir dari podcast kita. Oh iya Pak, satu kata buat Cosmic Talk apa Pak? Kosmik luar biasa. Terima kasih ya Ustadz Mahfud sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast ini, dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa kita teladani dan juga kita amalkan sehari-hari gitu. Amin, amin. Dan menjadi motivasi buat kita semua. Kita jadi dapat insight baru dari Ustadz Mahfud ini. Siap. Nah, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan saya dan juga Ustadz Mahfud tadi ngobrol-ngobrol. Seru nggak teman-teman? Seru! Kalau seru, jangan lupa nantikan podcast kita di episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.